Beralih ke informasi lain, sekitar 95.000 warga Surabaya belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP. Dinas Kependudukan dan juga Pencatatan Sipil Kota Surabaya mempercepat perekaman IKTP dengan membuka pelayanan hingga pukul 12 malam. Warga Surabaya yang belum melakukan perekaman IKTP dihimbau agar menuju gedung Siola Mall pelayanan publik mulai Senin hingga Minggu pukul 8 pagi hingga 12 malam. Hal ini untuk mengejar target sekitar 95.000 warga yang belum melakukan perekaman sampai akhir Maret sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan terkait hal ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Kanza Tamarindora di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Kanza, bagaimana perkembangan proses percepatan perekaman IKTP di Surabaya sejauh ini? Selamat siang Anissa, benar sekali tadi yang Anda sampaikan bahwa ada sekitar 95.000 warga Surabaya yang belum melakukan perekaman IKTP atau KTP elektronik. Hal ini merupakan data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan sebelumnya jumlah ini jauh lebih banyak sekitar 98.000 dan hari ini berkurang hanya sekitar tinggal 95.000. Ini dikarenakan proses perekaman yang dilakukan oleh Dinas Dispenduk-Capil Surabaya ini telah dilakukan percepatan begitu. Nah, seperti apa sebenarnya teknis dari percepatan proses perekaman IKTP dan apakah hal ini juga terkait dengan semakin dekatnya pemilihan presiden pada bulan April mendatang? Saya sudah bersama dengan Agus Imam Sonhaji, Kepala Dispenduk-Capil Surabaya. Selamat siang Pak Agus. Siang Mbak. Pak Agus, Anda telah melakukan upaya dengan melakukan percepatan proses perekaman IKTP yang ada di gedung Siola Mall pelayanan publik ini. Nah, seperti apa teknisnya, Pak? Teknisnya kami koordinasi dengan para camat yang mempunyai alat perekaman itu dari seluruh camat kita kumpulkan di sini. Dengan kami juga punya 3 di sini, sehingga kita bisa kumpulkan 12 yang stay di sini untuk bisa melayani warga yang datang ke Siola. Yang dibuka mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Semua hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, plus Sabtu Minggu juga masuk. Nah, seperti itu yang kita lakukan dan kita harapkan nanti seluruh warga kota yang sudah kita berikan informasi melalui RT dan RW tentang nama-nama, list nama itu yang belum perekaman untuk bisa datang ke sini. Terkhusus untuk lansia dan disabilitas itu sudah kami koordinasi dengan para lurah untuk di list namanya siapa saja. Nanti akan jadwalkan kami yang datang ke sana pakai mobil lah. Ya, program jemput bola untuk bisa kita layani mereka supaya nggak kerepotan datang ke sini. Apakah warga ini dihimbau Pak untuk melakukan perekaman IKTP di gedung ini saja? Artinya biasanya warga kan bisa melakukan perekaman di setiap kecamatan begitu? Ya, sebetulnya dulunya bisa di kecamatan, tetapi kenyataannya kan sekian lama warga itu kok tidak antusias untuk segera mendaftarkan dirinya untuk direkam. Maka dengan berbagai pertimbangan dari Pemkot didasar dengan mengumpulkan di sini, terus kita pilihin operator kecamatan yang memang tinggi kecepatannya dan ramah-ramah begitu ya. Akhirnya kita duga itu nantinya bisa membuat mereka datang ke sini. Lagian di sini ini kan juga ada pelayanan reguler yang ada di belakang ini ya. Nah, ini kalau ada kejadian orang belum rekaman ternyata dia punya data mungkin ganda dan sebagainya, langsung bisa dihandle oleh teman-teman yang ada di loket reguler. Karena loket yang khusus untuk percepatan itu ada di sebelah sisi depannya museum. Jadi keunggulannya begitu. Begitu nanti ada masalah langsung dihandle oleh loket yang lain sehingga harapannya cepat selesai. Enggak bolak-balik dari kecamatan terus ke Siola begitu. Iya. Nah, apakah upaya untuk percepatan perekaman IKTP ini berkaitan juga dengan Pilpres yang akan segera digelar pada bulan April mendatang? Karena kalau kita lihat juga Kementerian Dalam Negeri ini telah memberikan surat pernyataan bahwa tenggat waktu untuk terakhir perekaman IKTP ini adalah 2 hari lagi, Pak. Namun Surabaya kabarnya mendapatkan tambahan waktu. Gitu. Saya rasa kalau kita rapat kemarin dengan teman-teman di Pemkot ini, fokusnya adalah pemenuhan hak konstitusi warga atas identitas. Yang mana warga itu kan mempunyai banyak kepentingan. Mungkin dia ingin transaksi di perbankan, pengen urusan sekolah, pengen urusan macam-macam, itu kan perlu KTP. Jadi intinya itu. Nanti perkara warga memanfaatkan untuk kepentingan yang lainnya lagi, saya pikir itu sudah
domainnya warga dengan instansi yang lain. Tapi yang pasti kita ingin warga Surabaya yang sudah berumur di atas 11 tahun dan masih tinggal di sini itu berhak punya EKTP. Iya. Berarti ini terlepas dari ajang pemilu yang segera digelar ini Pak ya. Nah, Itu poin di kami kan di Sukcapil itu fokusnya ke arah identitas ya. Lainnya mungkin di pihak yang lain nanti yang bisa menjelaskan. nah terakhir Pak Agus, ini dari mana sebenarnya permasalahan ini datang? Apakah jumlah 95.000 warga ini yang belum merekam KTP, apakah memang dari warga sendiri yang kurang pemahamannya atau mungkin kurang kesadarannya, atau justru dari dinas sendiri, misalnya belangko yang kurang mencukupi, atau apa faktornya Pak? Saya rasa kalau belangko saya pikir enggak ya, karena Kemendagri sudah selalu ngirim dengan rutin sesuai kebutuhan yang kita sampaikan ke Jakarta, selalu ada. Mungkin fokusnya ini kalau kita boleh analisis ya, sementara tapi ini ya, itu karena warganya mungkin belum aware sebagian. Sekian lama mungkin mereka kira sudah nggak apa pakai KTP yang lama ini aja begitu. Padahal KTP yang lama itu nggak bisa dipakai untuk banyak keperluan begitu ya. Nah, buktinya ketika yang datang, sekian ribu yang sudah datang sekian 4 hari ini, saya tanyain abcak gitu, sebenarnya tahunya dari RT RW loh. Apa selama ini mereka nggak pernah dapat kabar dari RT RW? Mungkin ya itu yang barangkali terputus sekian saat yang lalu. Begitu diingatkan kembali, jalan ke sini. Cuman ya ini masih belum banyak. Saya pikir kami tata ini ruangan kalau mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam itu kalau rutin itu ya, jamnya konstan gitu bisa menampung proses sampai dengan 2.500 sampai 3.000. Tapi ya data masih paling banyak hari Sabtu kemarin 600. Makanya ya mudah-mudahan warga bisa segera antusias untuk ke sini begitu. Kecuali yang lansia sama disabilitas ini kami akan ke sana. Iya. Terima kasih Pak Agus atas informasinya. Dan Anissa, ini merupakan suatu hal yang menjadi penting atau problem kita bersama, apalagi ini terkait dengan identitas kependudukan. Memang sifatnya ini dinamis karena warga ini bisa sewaktu-waktu pindah, sewaktu-waktu meninggal, itu juga harus perlu dilaporkan dan dilakukan pemutakhiran atau update data begitu. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk menghimbau warga Surabaya dengan jumlah yang cukup banyak, sekitar 95.000 warga untuk segera melakukan perekaman IKTP dan disarankan tidak menuju kecamatan sebab alat perekaman yang ada di kecamatan ini telah dibawa ke sini untuk proses percepatan perekaman tersebut. Nah, artinya warga Surabaya yang belum melakukan perekaman IKTP bisa untuk menuju gedung Siola Mall Pelayanan Publik mulai hari Senin hingga Minggu sejak pukul 8 pagi hingga pukul 12 malam. Nah, ini sebenarnya terlepas juga dari momen pemilu karena sebegitu pentingnya identitas warga ini untuk melakukan berbagai administrasi. Dan tadi kalau disampaikan juga bahwa ini kurangnya antusiasme atau kesadaran dari warga sebab berbagai upaya telah dilakukan baik juga untuk melakukan tadi percepatan kemudian juga untuk jemput bola bagi para penyandang disabilitas dan juga untuk kaum lansia begitu. Nah, hal ini perlu dijadikan hal yang penting oleh warga untuk segera mengurus IKTP mengingat Kemendagri sudah memberikan surat untuk tenggat waktu terakhir untuk Kota Surabaya adalah pada akhir Maret tahun ini. Anissa. Baik, terima kasih Kanza Tamarindora atas laporan langsung Anda dari Surabaya, Jawa Timur.